Halo semuanya, selamat datang dan selamat menonton. Dalam video ini, kita akan membahas pertandingan Liga Inggris yang baru saja berlangsung tadi malam. Ada beberapa pertandingan yang berlangsung tadi malam. Antara lain duel sengit antara Manchester City yang menjamu Chelsea di Etihad Stadium. Langsung ke pertandingan. Pada menit ke-10, tim tamu yang bermain mengandalkan serangan balik langsung membuka peluang. Lukaku yang sebenarnya sudah bebas untuk menembak bola ke gawang Ederson, malah memberikan umpan ke Hakim Ziyech yang sudah berada di posisi offside. Bukan tanpa perlawanan, Manchester City juga mempunyai peluang pada menit ke-13 melalui sundulan John Stones, tapi bola terlalu pelan dan mudah saja bagi Kepa untuk menangkapnya. Pressing ketat yang diterapkan Guardiola membuat bek Chelsea panik. Kesalahan dari bek Chelsea membuka peluang emas untuk City, tapi tendangan Grealish masih mengenai kaki dari Kepa Arrizabalaga. Skor kacamata untuk babak pertama. Awal babak kedua, Lukaku lagi-lagi mengancam gawang City. Umpan terobosan yang diarahkan ke Lukaku mampu dikejar dan ditendang ke gawang City. Bola berhasil ditepis, namun bola kembali ke pemain Chelsea Hakim Ziyech. Tapi sayang bola muntahan tersebut tidak bisa dikonversi dengan baik dan bola melambung tinggi. Pada menit ke-70, akhirnya tuan rumah pecah telur, melalui tendangan dari luar kotak penalti Kevin De Bruyne, bola menghujam gawang Chelsea dan skor berubah 1-0 buat tuan rumah. Setelah gol Kevin De Bruyne, City makin rajin menyerang, tapi skor 1-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan hasil ini Manchester City kokoh di puncak klasemen dengan poin 56 dari 22 pertandingan, terpaut 13 poin dari peringkat kedua yaitu Chelsea. Next ke pertandingan Manchester United yang bertamu ke Villa Park, markas Aston Villa. Tidak butuh waktu lama buat MU mencetak gol. Melalui free kick cepat pada menit ke-6. Tendangan Bruno Fernandes dari luar kotak penalti sebenarnya tidak terlalu berbahaya. Tapi tangkapan Emi Martinez tidak terlalu baik. Akhirnya bola memantul dan memasuki kolong dari Emi Martinez. Skor 1-0 buat tim tamu. Tidak mengendorkan serangan, MU terus mencoba menambah keunggulan. Greenwood yang berdiri bebas, tidak bisa menambah keunggulan buat tim tamu. Babak pertama ditutup buat keunggulan Manchester United. Tidak mau kalah di kandang sendiri. Aston Villa juga merepotkan pertahanan Manchester United. Tapi gemilangnya penampilan dari De Gea membuat tuan rumah harus menunda gol. Alih-alih mencetak gol, justru tuan rumah kebobolan lagi pada menit ke-67. Berawal dari kesalahan pemain Aston Villa, Bruno mencetak gol lagi melalui assist dari Fred. Setelah gol kedua, Aston Villa memasukkan pemain baru mereka yang dipinjam dari Barcelona, Philippe Coutinho. Masuknya Coutinho sangat berdampak buat tuan rumah. Melalui penetrasi dari Coutinho, Aston Villa berhasil memperkecil skor melalui sepakan kaki kiri Ramsey. Tidak berselang lama, Coutinho lagi-lagi membuat repot bek MU. Kali ini giliran Coutinho yang mencetak gol. Skor imbang 2-2. Dan skor ini pun berakhir sampai peluit panjang dibunyikan. Dengan hasil ini, Aston Villa masih tertahan di peringkat ke-13. Dan MU berada di peringkat ke-7 dengan poin 32 dari 20 pertandingan. Next ke pertandingan Wolves yang menjamu Southampton di Molineux Stadium. Laga berjalan alot. Tuan rumah baru bisa mencetak gol pada menit ke-37 melalui sepakan penalti dari Raul Jimenez. Skor 1-0 buat tuan rumah, dan skor ini pun bertahan sampai babak pertama berakhir. Pada menit ke-60, Wolves memperlebar keunggulan. Berawal dari tendangan bebas. Cody mencetak gol melalui sundulan yang memanfaatkan dari muntahan bola hasil sundulan dari Kilman yang membentur mistar gawang. Southampton sebenarnya bisa memperkecil keadaan melalui free kick indah James Ward-Prowse. Tapi alih-alih menyamakan skor, Wolves justru mencetak gol lagi pada menit akhir pertandingan, melalui Adama Traore. Skor 3-1 bertahan sampai akhir. Dengan hasil ini tuan rumah menambah poin menjadi 31 dari 20 pertandingan. Dan tim tamu tertahan di posisi 12 dan mendapat 24 poin dari 21 pertandingan. Laga selanjutnya yaitu antara tuan rumah Norwich City yang menjamu Everton di Carrow Road Stadium. Norwich yang berada di jurang degradasi harus menang. Dan pada menit ke-16 sepakan crossing dari pemain Norwich berhasil diblok Kane, tapi hasil blokan tersebut malah justru mengarah ke gawang sendiri dan berujung gol buat tuan rumah. 2 menit berselang Norwich memperlebar skor melalui pemain muda mereka, Adam Idah. Skor 2-0 buat tuan rumah.
Babak pertama ditutup dengan keunggulan Norwich City. Menit ke-60 tendangan salto dari Richarlison berhasil memperkecil keadaan. Dan skor akhir 2-1 buat keunggulan tuan rumah. Dengan hasil ini Norwich masih berada di posisi ke-18 dengan poin 13 dari 21 pertandingan. Sedangkan Everton turun ke peringkat 15 dengan 19 poin dari 19 pertandingan. Untuk laga terakhir antara Newcastle yang menjamu Watford berakhir imbang 1-1. Gol dicetak Alan Saint-Maximin pada menit ke-49. Dan Watford menyamakan kedudukan pada menit akhir pertandingan melalui gol Joao Pedro. Dan inilah hasil klasemen Game Week ke-22. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasi. Sekian dan terima kasih.